beberapa pelajari tentang Yeshua, Tuhan kita, keelohimannya. Kita juga belajar tentang Injilnya, tapi kita harus terus lebih jauh untuk mengenal kehendaknya. Itu yang lebih penting, karena orang-orang yang melakukan kehendak hak Elohim akan hidup selama-lamanya. Jadi kehendaknya itu akan disingkapkan ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Yeshua. Apa kehendaknya? Itu yang perlu dipelajari ya. Kalau mengenai nama, Yudas Iskariot juga tahu nama Yahweh. Bahkan Fir'aun itu orang yang tahu tentang nama Yahweh, dan dia sendiri melihat bagaimana Yahweh menunjukkan penghukumannya ya, keperkasaannya di Mesir. Jadi Yahweh itu adalah Elohim yang pernah menunjukkan keperkasaannya jauh lebih besar dari apa yang pernah kita lihat sekarang ini. Itu terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau kita cuma tahu namanya saja, Firaun juga tahu. Yudas Iskariot itu tahu tentang Bapa Yahweh, dia tahu tentang Torah, dia tahu tentang Sabat, dia tahu tentang Yeshua dan berjalan bersama dengan Yeshua. Dan Yudas Iskariot juga pandai sekali berbahasa Ibrani. Jadi jangan merasa bangga dengan hal itu. Yudas Iskariot sudah lebih top dari kita. Tapi Yudas Iskariot dengan ciumannya turut bekerja untuk menyerahkan putra Elohim. Nah, jadi banyak sekarang ada gerakan-gerakan yang merasa lebih baik, merasa lebih benar karena sudah bisa menyebut nama yang lebih benar. Bukan itu, ya, itu hanya pelajaran pengenalan ya. Tapi itu juga sesuatu karunia dari Tuhan. Tapi ada hal yang lebih jauh lagi yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Di dalam Yohanes 6 ini Yeshua berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak Manusia berikan kepada kamu. Karena Elohim Bapa ya, telah memeteraikan hal itu. Nah, jadi Yeshua mendorong orang-orang yang mengikut dia itu ya, untuk mengerjakan sesuatu yang bisa membuat kita bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi kisah ini dan pembicaraan ini terjadi di tepi danau Tiberia ya. Orang Yunani menyebutnya Tiberias. Kalau bahasa Ibrani Tiberiah. Saya nggak tahu Yah di belakang itu ada nama Bapa, tapi banyak tempat yang belakangnya bunyinya Yah. Tapi dalam bahasa Ibrani disebut Tiberia. Waktu di Israel saya berdiri bertiga di tepi danau itu dengan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, dan ada satu lagi saya lupa namanya, saya bertiga. Lalu saya bilang begini, mari kita bayangkan bagaimana Yeshua berjalan di atas air ini, saya bilang ya. Jadi bertiga itu lagi ngebayangin itu di danau Tiberias itu. Dahsyat sekali ya, ada manusia jalan di atas air seperti ini, luar biasa. Jadi saya ngobrol bertiga, yang lain tidak ada ya, karena yang lain ada di restoran atau di mana saya lupa. Jadi kita hanya bertiga. Nah, di tempat itulah Yeshua menyampaikan kalimat ini. Sebelumnya Yeshua di
diikuti. Ya, orang berbondong-bondong, ribuan. Alkitab mengatakan 5.000 orang laki-laki. Artinya ada perempuan-perempuan juga, ya. Ada anak-anak juga. Buktinya juga ada anak yang membawa 5 ketul roti. Saya kira bukan satu anak, jadi ada anak-anak yang ikut kebangunan rohani di pinggir danau itu. Dan mereka telah berjalan berhari-hari. Selama mungkin mereka berjalan hari Senin, Selasa, beberapa hari, ya, yang jelas hari Sabat mereka akan kembali ke sinagog. Tapi beberapa hari itu mereka mengikuti seorang rabi dari Nazaret bernama Yesua. Ya. Nah, mereka berbondong-bondong dan banyak mujizat-mujizat, peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan mereka melihat bahwa hak Elohim menyertai Yesua. Hak Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu, mereka lihat manifestasi kuasanya, mereka melihat kemuliaannya, dan mereka melihat sosok yang diutus dari hak Elohim itu. Dan mereka begitu antusias sampai akhirnya mereka lupa bahwa makanan mereka habis, ya. Dan Yesua tahu dan tidak akan membiarkan orang-orang itu pulang dalam keadaan lapar. Lalu dia bertanya kepada muridnya, ayo kita kasih makan mereka. Kamu panitianya, ya. Yesua menantang mereka, murid-muridnya, untuk memberi makan. Kamu sudah sama-sama mendemonstrasikan mujizat dalam namaku. Kalian sudah diajar bagaimana mengusir setan dan mengadakan mujizat. Sekarang saya beri tantangan, kasih makan orang-orang ini. Wah, itu tantangan luar biasa, ya. Kalau hari ini kita semua berkumpul, lalu Pak Panji saya tantang, Pak Panji tolong belikan pizza, bagi satu-satu. Kira-kira begitulah gambarannya. Dan murid-muridnya bilang, Pak, gimana? Di situ ada Yudas juga. Yudas bilang, ini cuma ada 200, mana cukup katanya, ya. Jadi panitianya bokeh, orangnya pada kelaparan. Ya. Lalu di situ ada anak yang masih memegang 5 ketul roti. Kita tidak tahu anak ini berapa yang dia bawa dari rumah. Mungkin 10, mungkin 20, tapi berhari-hari ini pasti anak ini membawa roti yang dia anggap cukup untuk paling tidak untuk 5 hari, 6 hari di perjalanan. Kalau satu hari dia makan 3 ketul roti, maka dalam 5 hari dia bisa membawa 15 roti. Ya, tapi dia katakan, di sini dikatakan dia membawa 5 ketul roti. Mungkin dia persiapan untuk besoknya. Ya. Nah, hari itu Yesua mengucapkan berkat. Baru ata Adonai Eloheinu melek haolam sehako niheye bitfaro. Itu doa untuk makan roti, ya. Tapi biasanya roti lebih spesifik. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam hamon silechem min haaretz. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengeluarkan roti dari dalam bumi. Doanya begitu, ya. Yang mengeluarkan roti di negeri, ya, dari negeri itu. Itulah ucapan berkat untuk makan roti. Dan setelah ucapan berkat itu disampaikan, maka dibagikan. Ketika dibagikan itu terjadi mujizat multiplikasi, ya. Bagikan bertambah sampai katanya sisanya 12 bakul. Kalau ini ada kaitannya dengan cerita.
Lalu ada beberapa pendeta yang bilang 12 bakul itu diberikan kepada para murid karena ada 12. Dari mana dia tahu ya? Karena lihat angka 12 lalu bilang oh dibagi. Ya, tidak, 12 bakul itu dikembalikan kepada anak itu. Terserah nanti anak itu mau bagikan kepada siapa. Tapi kebiasaan Yahudi kalau dia meminjam itu harus dikembalikan. Sesuai dengan Torah, meminjam itu harus dikembalikan lebih dari apa yang dipinjam. Itu kebiasaan lah itu di sana. Jadi saya percaya 12 bakul itu dikembalikan kepada anak itu supaya anak itu mengerti bahwa apa yang dia lakukan untuk orang lain akan mendatangkan sesuatu yang berlimpah bagi dirinya. Nah setelah itu anak itu mau dibagiin atau mau dijual ya terserah dia ya. Itu nggak perlu diceritakan di dalam Alkitab. Ya, tanya aja nanti anaknya kalau Tuhan Yesus datang. Pasti ada itu anak. Itu kan roti. Yang 12 bakul kau kasih ke siapa waktu itu? Ya, itu cerita sebelum ayat ini. Lalu Yesus menyeberang dan orang-orang itu ternyata setelah kenyang dia nggak pulang. Karena mereka pikir nggak perlu pulang lagi. Ya terusin aja. Toh besok kita akan mengangkat roti lagi. Kita akan melihat mujizat lagi roti dan kita menjadi kenyang lagi. Kita nggak perlu kerja lagi. Kita nggak perlu pulang bikin roti lagi. Ya. Nah, akhirnya Yesus memberikan kritik yang bersifat untuk meningkatkan motivasi mereka. Ya, membangun motivasi mereka untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Kita bisa lihat di ayat 25. Coba kita lihat dulu ya. Nah, dan setelah menemukan dia di seberang, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapankah engkau tiba di sini? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan mereka berada dalam euforia, ya, melihat sesuatu yang luar biasa. 6.000 orang, mungkin hampir satu stadion Bekasi kan, dibagiin roti, banyak banget itu roti ya. Dan bukan dibagiin, tapi mereka kenyang. Dan orang Yahudi itu kalau makan roti memang harus kenyang ya. Jadi dengan antusiasnya mereka bertanya, kapan Rabi sampai ke sini? Karena waktu saya lihat danau itu memang jauh sekali ya. Jauh sekali, besar. Untuk menyeberang ke tengah itu kita pakai kapal waktu itu ya. Jadi saya lihatin sekeliling danau itu sambil memikirkan bagaimana Yesus bisa menyeberangi itu, mendahului ribuan orang. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dalam bahasa Ibrani katakan anam ani omer lakem, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan kamu telah dibuat menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kita harus ingat orang-orang yang mengikuti Yesus ini ya adalah orang-orang yang sudah mengenal nama Yahweh, sudah mengerti tentang Torah, mereka hidup dalam Sabat, mereka juga menjalani kosher ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah sangat mengerti siapa Tuhannya dari sisi sejarah maupun dari buku-buku yang mereka baca. Walaupun mungkin belum seluruhnya mereka mengenalnya. Tapi kalau mengenai Bapak Yahweh, mereka sangat tahu, lebih tahu dari kita ya. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Torah dan mengenal nama Yahweh ini melihat satu peristiwa mujizat dan kuasa dan kemuliaan yang didemonstrasikan oleh Rabi ini, oleh Yesus ini. Dan Yesus mengatakan, kamu mengejar aku atau memburu aku sedemikian rupa bukan karena kamu yakin bahwa Yesus itu siapa, tapi
karena kamu telah makan roti itu dan kamu dikenyangkan. Jadi kamu mengejar aku hanya untuk tujuan-tujuan perut kamu, hanya tujuan-tujuan yang bersifat sementara. Kamu begitu antusias, kamu begitu bersungguh-sungguh sampai melupakan semua yang ada di rumah kamu dan mengikuti aku sekian hari ini. Motivasi kamu hanya untuk tujuan untuk memperoleh sesuatu yang sementara, yang hanya sampai di perut dan setelah itu selesai di jamban. Nah, Yesus bilang, jangan cuma begitu mengikut aku. Ada tujuan yang lebih besar, ada tujuan yang lebih mulia, ada yang tujuan yang lebih bersifat kekal yang kamu harus dapatkan. Nah, di ayat 27 katakan bekerjalah atau giatlah di dalam Tuhan, bukan untuk makanan yang dapat binasa. Waktu saya mulai mengenal Tuhan, ya bukan mengenal Tuhan, saya sudah kenal Tuhan dari umur kecil lah. Karena keluarga saya setiap jam 8 malam itu berkumpul di meja dan berdoa. Jadi saya banyak dengar tentang Tuhan dari orang tua saya sendiri, bukan dari pendeta. Saya nggak pernah ke gereja. Saya lebih suka mendengarkan bapak saya ngomong firman Tuhan. Tahun 73 saya dibawa ke biara oleh bapak saya untuk mengikuti seminar karismatik dipimpin oleh Edwin Stubb dari Australia. Lalu juga ada Karl Heukenink dari Belanda. Jadi saya diajak. Umur 11 tahun saya sudah mengenal apa itu karismatik. Dan pada waktu itu, ya, satu-satunya anak yang paling muda yang sudah ikut seminar karismatik itu saya. Dan nama saya masuk di koran waktu itu. Ada gerakan karismatik di Biara Karmel Bandung, ya. Ada koran rohani itu di Surabaya. Dan ada seorang anak kecil berumur 11 tahun mendapatkan baptisan Roh Kudus. Itulah saya. Tahun 73. Nah, setelah itu bapak saya memberikan Alkitab, dan Alkitab masih ada. Ini Alkitab tahun 73. Saya masih simpan, ya, secara mungkin tidak sengaja juga, ya. Kemana-mana saya bawa berpuluh-puluh tahun, ya. Dan ini masih ada tahun 73 terjemahan LAI. Tetapi di Alkitab ini, di kamusnya tidak ada nama Yahweh. Kalau di kamus yang lain kan ada, ini nggak ada. Terus saya pikir-pikir kenapa ya LAI nggak nulis nama Yahweh nih? Rupanya karena ini perjanjian baru, ya, ini perjanjian baru, jadi dia tidak punya alasan untuk memasukkan nama Yahweh. Kalau yang ada itu karena ada perjanjian lama, jadi pada waktu saya punya Alkitab ini, saya belum mengenal nama Yahweh sama sekali. Tapi saya rajin baca, karena setelah saya lihat-lihat di sini banyak ayat-ayat yang saya garis dengan penggaris, bukan dengan garisan biasa, tapi dengan penggaris rapi sekali. Saya lihat dikasih warna, ya, ada warna-warnanya. Saya nggak tahu ide dari siapa ini. Saya umur 11 tahun itu sudah mewarnai Alkitab dan saya lingkari pasal-pasal. Saya tulis beberapa yang saya anggap penting. Saya juga baru menyadari ternyata waktu saya umur belasan tahun saya sudah berpikir seperti itu. Nah, tapi setelah saya bertobat, saya dalam keadaan yang sangat miskin, ya. Saya tahun 80-an, 80, 82, saya itu seorang pengamen. Saya nggak pengen jadi pengamen. Cuma ada tukang beca, mungkin dia udah bosan ngebeca. Dia bilang, John, aku setiap malam dengar kamu main gitar, jadi aku pengen bisa main gitar, tolong ajari aku. Oh boleh, saya ajarin dia sampai dia bisa. Setelah bisa, dia bilang begini, bagaimana kalau kita ngamen? Sebetulnya saya malu ya ngamen, tapi nggak apa-apa lah. Terus si tukang beca bilang, tapi kita kalau ngamen harus keren. Dalam hati, keren bagaimana kalau saya kere gitu kan?
Tapi karena dia tukang beca, dia mengumpulkan uang, dia bisa beli sepatu Adidas. Saya nggak bisa beli sepatu Adidas. Dan pada waktu itu Adidas tuh sepatu mahal ya. Nggak banyak orang yang bisa pakai sepatu Adidas di sekolahan itu. Saya pakai sepatu kelinci yang harga berapa gitu ya. Nah, dia ajak saya ngamen, pertama ke Cianjur, ke Bogor, Selabintana, sampai akhirnya di Pecenongan. Nah, ngamen lah di Pecenongan itu. Waktu itu saya mampir ke Gunung Sari, saya ketemu kakak saya. Kakak saya marah sekali gitu kan, karena kakak saya ini anak Gunung Sari. Gunung Sari waktu itu ya keren banget ya, anak Budi Utomo tuh. Ngelihat adanya pengamen, dia marah sekali ya. Aku malu-maluin katanya. Kalau orang tahu kamu adik saya gimana katanya. Karena salah satu kakak saya diurus sama omnya. Omnya tuh kerja sebagai engineer di pesawat Garuda. Di paman saya tuh orang kaya, dia engineer Garuda waktu itu, tinggal di Gunung Sari. Jadi kakak saya tinggal di situ, jadi kehidupannya kelas atas lah, jauh banget dengan saya gitu. Nah, lalu saya mulai menyadari bahwa hidup harus diperbaiki, dan saya mengenal Yesus, dan saya harus beribadah kepada Tuhan. Nah, lalu saya pergi ke Jakarta, saya tinggalkan semuanya, kehidupan di jalanan saya tinggalkan, dan mencari kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Lalu muncul setelah saya berada dalam gereja, saya mendengar suara-suara yang menjadikan bahwa hidup di dalam Tuhan itu diberkati. Khotbahnya banyak itu. Ya saya tertarik ya, karena saya orang miskin. Ya saya ingin jadi orang yang lebih baik keadaannya. Waktu saya pergi ke gereja itu nggak pernah bawa uang, karena memang tidak punya. Jadi kalau kantong kolektor itu lewat, orang yang di sebelah saya itu ngepelin duit ke saya, Rp1.000. Ya udah saya masukin. Itu uangnya dia, bukan uang saya. Itu sering terjadi karena orang tahu bahwa saya tidak orang semua sibuk ngeluarin uang, saya diam aja gitu. Jadi dan kebetulan yang duduk di sebelah saya selalu kelihatannya berpikir begitu. Dalam hati sedih banget ya hidup Yesus seperti itu. Naruh persembahan orang bukan persembahan saya gitu. Itu benar-benar terjadi. Tapi waktu itu saya tidak terlalu menjadi kecil hati, tapi saya pikir saya sudah bisa duduk di gereja ya udah senang. Karena sebelumnya untuk masuk gereja takut. Karena menurut saya orang-orang gereja itu orang-orang kelas atas, ngomongnya juga diatur, ya dengan bahasa-bahasa. Sebagian ada yang pakai bahasa Belanda, ada yang berbahasa Chinese, ya. Jadi saya pikir itu orang-orang kelas atas. Ya, saya suruh duduk di belakang. Ketika saya lihat pendeta, tidak ada satupun yang saya mengerti apa yang diomongin pendeta. Enggak, saya nggak ngerti. Tapi senang kalau keluar salaman sama pendeta, senang gitu. Karena tangannya halus. Iya, tangan pendeta itu halus gitu ya. Saya senang gitu salaman sama pendeta, disapa sama pendeta, saya merasa dihargai, merasa diangkat, merasa dianggap sama dengan yang lain loh. Saya di Gereja Kristen Indonesia Bandung di Jalan Guntur. Tapi lama-lama minder saya di situ, jadi saya nggak suka ke gereja. Pergi sekolah minggu juga kelihatannya teman-teman yang lain itu orang-orang yang berada, ya. Orang-orang jauh lah, keadaan status sosialnya jauh. Jadi minder. Lama-lama saya sering bolos dari rumah pergi sekolah minggu. Di jalan enggak, saya nonton itu yang jual obat itu. Dia bawa ular, bawa kelacengking. Saya nonton itu. Nanti siang baru pulang. Orang tua saya pikir dia pulang sekolah minggu. Tapi anehnya, setiap saya masuk saya suka tanya ya, sama teman saya, kemarin ayat hafalannya apa? Karena itu penting buat saya. Minggu kemarin ayat hafalannya apa? Sebelum masuk kan main-main. Saya tahu, saya hafal ini.
Karena saya takut sama guru sekolah minggu dia, Yohanes, ke depan baca itu ayat. Saya takut. Dan selalu hafal, hanya dalam beberapa menit. Karena waktu itu memang ayatnya pendek-pendek kan. Jadi sudah terbiasa lah dengan firman sejak kecil. Dan saya juga kalau bapak saya lagi baca Alkitab, saya suka nanya-nanya. Tritunggal itu apa? Sampai sekarang saya nggak ngerti itu Tritunggal. Nggak ngerti banget. Ya, saya suka nanya sama bapak saya. Jadi bapak saya lah guru firman. Belum pernah ada seorang pendeta yang mengajar firman, saya belum pernah. Hanya bapak saya yang sering cerita. Ibu saya orang Madura, seorang Muslim. Ya. Ibu saya rajin sampai meninggal, bahkan meninggal juga di pastori, di gereja. Jadi kehidupan firman sudah sejak kecil banyak kita dengar tentang Yesus, dan saya bangga. Dan bapak saya sering ngajarin, kalau bapak saya sakit dipanggil saya, John, ini doakan papi. Dia ambil tangan saya, dia taruh di kepala. Jadi saya sering memegang kepala bapak saya, berdoa dalam nama Yesus, setan, penyakit kamu pergi. Itu dari umur belasan tahun saya udah praktek itu, ngusir penyakit dari bapak saya. Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang masuk rumah sakit. Iya. Jadi tentang mujizat sejak kecil udah biasa. Kalau kamu pergi, minta Tuhan kawal saya oleh malaikat di kiri dan di kanan. Itu ajaran bapak saya. Jadi waktu ngamen juga begitu. Tuhan, lindungi saya. Kan banyak preman itu di Cianjur, di mana-mana. Orang kalau bawa gitar tuh diincar preman. Pernah dirampas preman di Cianjur. Saya berdoa, Tuhan, pagi-pagi dibalikin. Ya, pagi-pagi dibalikin. Malamnya saya ikat gitar di leher saya. Takut dicuri kan. Di gitar diikat di leher saya. Tidur di stasiun sambil berdoa, Tuhan, tolong saya jagai oleh malaikat. Hari kedua nggak ada preman yang berani mendekati saya waktu itu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman sejak kecil untuk percaya kepada Yesus itu ya sangat kuat saya. Kadang-kadang udah ngisep ganja, saya berbahasa roh. Betul itu. Bahasa roh tuh kayaknya seneng. Saya seneng mengucapkan bahasa roh. Saya nggak tahu bahasa roh itu betul apa tidak. Pokoknya saya omongin aja gitu. Saya dapatkan di biara bahasa roh itu. Di sekali waktu lagi saya di rumah lagi kebaktian. Saya mau pergi lagi, takut marahin Tuhan. Saya udah punya rasa takut akan Tuhan. Ya apa-apa lah, saya masuk dalam keadaan teler, mata merah, sayu, lusuh, takut. Di rumah berdoa, saya ikut berdoa dan berbahasa roh. Jadi berbahasa roh lagi ngegelek juga bisa. Betul, saya punya pengalaman. Jadi kalau saya melihat yang bahasa roh, kadang-kadang ya udahlah, hormati aja lah. Kalau ngelihat copet, begitu juga saya. Orang lagi nyopet, bahasa roh. Maksudnya supaya jangan nyopet dia. Itu beberapa kali terjadi, itu orang nggak jadi nyopet. Rupanya bahasa roh dijadiin sihir juga sama saya. Untuk menyihir copet supaya dia tidak nyuri orang punya uang gitu. Jadi sejak kecil tentang bahasa roh, tentang mujizat, tentang mendoakan orang sakit, mengurapi orang sakit. Bapak saya ajari, kalau nggak ada minyak, pakai minyak tanah juga nggak apa-apa. Kan minyak katanya. Bapak saya lah yang ngajarin tentang pengurapan untuk orang sakit. Pakai kayu putih boleh, pakai minyak kelapa lebih bagus. Dulu belum ngerti minyak zaitun seperti apa. Baru sekarang saya melihat minyak zaitun. Dari kecil sudah terbiasa mengenal mujizat, mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa. Itu kental sekali. Jadi ketika bertobat, saya udah ngerti apa yang dibicarakan pendeta, udah ngerti. Nggak perlu sampai mengkerut-kerutkan kening memahami. Saya sudah ngerti. Saya udah ngerti ayat-ayat itu
di sebelah mana ngerti. Tapi bagaimana ya menjalankan hidup di dalam Tuhan itu seperti apa? Akhirnya waktu saya di sekolah, saya mengikuti pemilihan ketua OSIS dan saya terpilih sebagai wakil ketua OSIS. Jadi saya 2 kali jadi ketua OSIS, waktu di SMP dan waktu di SMA PSKD. Dan ternyata saya terpilih ya sebagai wakil, karena kan saya baru kelas 1, ketua OSISnya kelas 2 kan. Kelas 3 mau ujian, terpilih lah. Tapi hidup saya gelisah gitu ya. Dan di PSKD itu minder, maklum lah ya. Saya anak jalanan dari Bandung pergi ke Jakarta di sekolah PSKD. Itu kan keren-keren itu orangnya. Ada beberapa artis yang lulusan dari situ ya. Ada anak-anak dari Blok F itu kelasnya gayanya udah enggak. Dan kalau saya pergi ke sekolah tuh naik Honda yang 90 itu. Jadi anak-anak yang berangkat ke sekolah, orang-orang pakai hardtop, ya saya pakai itu dari Pondok Gede. Kalau teriakin dari hardtop, nangka, 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 karena tankinya kayak biji nangka gitu. Sedih banget ya. Saya udah jauhi tentang ganja apa. Apa yang terjadi waktu saya sekolah di PSKD? Itu kalau lagi belajar, bukan lagi istirahat, lagi belajar, itu ada beberapa anak di WC ngisep ganja. Saya pikir kemanapun saya pergi, saya bertemu dengan ganja. Saya tinggal di Matraman juga, itu pusat ganja di Jakarta. Ada 3, Tanjung Priuk, Kalipasir, dan Tegalan Matraman. Itu adalah pusat ganja Jakarta. Saya ada di situ. Jadi sering saya lihat Polda Metro Jaya tembak-tembakan itu di Tegalan untuk menggerebek. Hampir setiap pot kembang di jalan-jalan itu di bawahnya ganja. Amplop ganja. Jadi saya harus menjauh dari semuanya itu ya. Lalu akhirnya saya memutuskan, saya mau sekolah Alkitab aja. Nah ternyata di sekolah Alkitab juga begitu. Ada yang minum boat, makan obat, ada yang ngeganja, bahkan ada yang pergi ke pelacuran di Tanah Abang. Itu dari sekolah Alkitab. Terus kemana saya akan bertemu dengan orang-orang benar gitu? Jadi saya harus cari teman-temannya. Karena saya pikir kalau hidup saya benar, walaupun miskin, lumayan lah. Saya berpikir begitu. Tidak apa-apa lah saya miskin, yang penting saya benar. Mungkin itu akan membuat saya merasa lebih tentram. Saya pikirannya begitu waktu itu. Saya juga nggak tahu apakah saya akan diberkati atau tidak, saya tidak pernah tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Tapi saya tidak tahu apakah saya akan diberkati juga. Nggak tahu. Nah, perjalanan selanjutnya memang saya ngalami banyak perkembangan. Bisa pakai baju bagus, ya. Dibeliin orang. Dan sering terjadi mujizat mengenai pakaian. Pernah sekali waktu saya mengikuti satu pelayanan di satu gereja Katolik. Jadi gereja Katolik mengundang pendeta karismatik. Ya si pendeta itu ajak saya, ikut saya. Tapi kamu nyanyi ya di sana katanya. Karena orang pendeta itu senang kalau saya nyanyi. Tapi kamu nyanyi ya situ. Jadi saya nyanyi. Lalu hari berikutnya diajak ke persekutuan doa. Nggak ada yang main gitar. Saya bilang, Mbak, waktu itu terjadi di Semarang. Oh di Salatiga. Salatiga, iya Salatiga. Mbak boleh nggak saya main gitar? Saya main di persekutuan itu. Udah. Besoknya pendeta itu ngasih hadiah sama saya. Karena kemarin kamu nyanyi, sekarang kamu beli baju. Beli baju 2 ya katanya. Karena pendeta itu sering melihat saya pakai pakaian yang kurang bagus gitu. Jadi saya beli ke toko. Waktu beli ke toko, kuncinya lihat begini mas saya. Kayaknya yang tadi malam main gitar waktu saya bersaksi ya katanya. Ya keluarin 2 baju, gak usah bayar ya katanya. Disitulah saya merasa, ternyata melayani Tuhan itu diberkati gitu, ya. Nah disitu saya melihat timbul pemikiran, jangan-jangan nanti saya jadi orang kaya ya, saya kalau melayani Tuhan gitu. Timbul pemikiran-pemikiran itu aneh ya.
Jadi waktu di persekutuan itu ada seorang wanita bersaksi, masih muda ya, dan cantik gitu. Masih muda. Lalu saya yang mengiringi gitar. Wah, saya gitar jago ya. Kalau ngiringi gitar tuh jago. Jadi waktu dia lihat di toko, dia lihat, Mas, kemarin yang main gitar buat saya waktu saya bersaksi. Jadi uangnya awet, dapat baju 2 baru. Nah, muncul pemikiran bahwa melayani Tuhan itu walaupun cuma nyanyi doang, saya merasa diberkati, benar, bahwa Tuhan memberkati. Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Seperti Yesua, ketika melihat orang lapar, dia tidak membiarkan orang lapar. Itu akan mempermalukan dirinya kalau orang-orang itu pulang dalam keadaan lapar. Tuhan tidak akan membuat dirinya menjadi malu. Kasih makan. Kasih makan. Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani. Itu saya sebut namanya carnal ministry. Carnal itu apa? Carnal itu jasmani. Jadi pelayanan jasmani. Tuhan punya pelayanan jasmani, bukan hanya perkara rohani. Tetapi di sini Yesua berkata, bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa. Tingkatkan motivasi kalian, katanya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mungkin rajin bekerja, tapi mereka antusias dengan pengajaran-pengajaran tentang Torah, apalagi disertai dengan mujizat-mujizat. Mereka melihat bahwa Bapa Yahweh bekerja di dalam pelayanannya Yesua. Mereka tahu bahwa itu kuasa Bapa Yahweh. Mereka tahu kuasa Bapa Yahweh yang bekerja melalui pelayanan Yesua. Mereka melihat. Tetapi motivasi mereka belum meningkat. Masih sekitar kebutuhan-kebutuhan yang sementara, kebutuhan-kebutuhan jasmani yang bersifat fana. Motivasi mereka baru sampai segitu. Nah, Yesua tidak akan membiarkan itu. Yesua tingkatkan dengan sebuah ucapan firman. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Tingkatkan motivasi mencari Tuhan itu, bukan untuk tujuan untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Nah, makanan atau di dalam bahasa Ibrani disebut halechem. Lechem itu roti. Roti yang bertahan sampai hidup kekal. Ada cerita orang Papua pedalaman yang pernah datang ke tempat saya. Dia bilang begini, tahu nggak Pak John? Dulu saya belum ngerti tentang Israel, nggak saya ini. Dia bilang begini saya, tahu nggak Pak John? Kami pernah bertemu orang di hutan Papua. Dia bersenjata, dan senjata itu senjata Israel. Dulu saya nggak begitu tertarik ya dengan cerita begitu. Saya pikir biasa aja gitu ya. Senjata dari mana aja bisa datang gitu kan. Tahu nggak Pak John? Mereka ingin makan papeda katanya. Lalu mereka tukar dengan roti. Dan roti itu kalau kita makan bisa bertahan sampai seminggu. Saya benar apa enggak itu orang Papua? Itu dari pedalaman Wamena ya. Ada beberapa orang pedalaman Wamena pernah studi meminta satu gereja yang bisa menampung. Jadi saya tampung beberapa orang Papua. Dia bilang kami melihat. Dan katanya itu roti kalau kita makan bisa sampai 1 bulan kita tahan nggak makan. Dan dengan itulah mereka bertahan di hutan-hutan Papua. Saya pikir benar nggak gitu ya, bahwa Israel bisa bikin roti bisa bertahan sebulan. Hanya segini tuh roti, padat, tapi enak. Tidak roti seperti roti di sini. Sekarang setelah saya mengenal Israel, saya pikirin tuh, benar nggak itu ya, Israel bisa bikin roti bisa bertahan begitu. Nah, waktu ke Israel juga ada cara-cara orang Israel untuk bertahan hidup, itu diceritain. Buah apa yang bisa membuat kita bisa bertahan?
walaupun cuma kecil, tapi bisa bertahan dalam 1 hari. Ada buah-buah tertentu di Israel orang bisa bertahan. Ya mungkin ya Israel punya pengalaman ribuan tahun berperang, dikejar-kejar musuh, bersembunyi, dan harus bertahan hidup dalam keadaan yang lapar. Mungkin ada inovasi yang terjadi akibat pengalaman itu. Nah, Yeshua memberi janji yang jauh lebih besar dari cerita itu, bahwa anak manusia atau Ben Ha Elohim itu, anak manusia adalah istilah yang disebut oleh pihak surga. Kalau pihak bumi menyebutnya Ben Ha Elohim, kalau orang surga menyebutnya Ben Adam atau anak manusia. Jadi subjeknya adalah subjek surgawi ini. Dia bilang anak manusia. Dan biasanya anak manusia itu disebut kepada seorang imam, ya, seorang imam besar, disebut anak manusia. Imam besar di Yahudi pernah mengatakan bahwa disebutnya Ben Hamephora. Ya, Ben Hamephora itu adalah utusan Bapa Yahweh untuk menjadi imam. Itu disebut Ben Hamephora. Nah, anak manusia akan memberikan roti yang akan membuat kamu bertahan sampai hidup yang kekal. Dan karena Elohim Bapa telah memeteraikan hal itu. Nah, di sini kita lihat ada Bapa, ada anak manusia, ada 2. Itu tidak sama. Ya. Kalau Elohim Bapa itu adalah roh. Kalau anak manusia itu berdaging dan bisa mati. Nah, kita yang sudah mengenal nama Yahweh harus memahami Injil ini seperti itu. Kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan seperti ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan untuk yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Elohim dengan meterainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa. Yeshua disahkan oleh Yahweh, oleh meterainya. Nah, meterainya dalam bahasa Ibrani disebut khatomo, khatom. Makanya orang Muslim, kalau orang yang bisa baca Al-Quran sudah selesai, disebutnya khatam. Artinya sudah certificated, gitu ya. Sudah tersertifikasi. Jadi Bapak Yahweh mensertifikasi Yeshua sebagai pribadi yang akan memberikan makanan yang memungkinkan kita dapat hidup bertahan sampai selama-lamanya. Bapak yang mensahkan, Bapak yang memberikan mandat kepada Yeshua untuk memberikan kehidupan kekal itu. Kehidupan kekal itu berada di dalam Bapa. Ya, maksud saya gini, kehidupan kekal itu berasal dari Bapa, tetapi ada di dalam anaknya. Nah, Bapak Yahweh memeteraikan anaknya sebagai orang yang berhak memberikan roti itu, yang bisa membuat kita bertahan sampai hidup yang kekal. Ada khatomnya, ada meterai, ada sertifikasinya, ada satu mandat yang diberikan. Ya, seperti kerajaan Inggris memeteraikan Israel untuk membangun negara di Palestina. Disebutnya British Mandat. Itu dideklarasikan 1918. Dimulai dari 1907 dan dicanangkan di Liga Bangsa-Bangsa bahwa kerajaan Inggris memberikan meterai kepada para petinggi Israel untuk mendirikan negara di sana. Kenapa Inggris yang memberikan itu? Dulu Persia yang memberikan meterai kepada Nehemia dan Ezra
untuk membangun Yerusalem. Itu pemerintah Persia, bukan dari Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh menggerakkan hati Persia supaya Persia memberikan mandat kepada Nehemia dan Ezra. Siapa Nehemia? Nehemia adalah orang yang sering memandang wajah raja. Nanti baca dalam kitab Yeremia. Nehemia sering mengangkat cawan anggur, memberkati raja. Nehemia adalah orang Yehuda, tawanan yang dipercaya oleh pemerintah Persia untuk memandang wajahnya dan mengangkat cawan di hadapan sang raja. Nah, Nehemia itulah yang diberi mandat untuk membangun Madinah Israel. Nah, sekarang Bapak Yahweh telah memberikan mandat kepada putranya supaya putranya memberikan makanan yang bisa membuat orang yang percaya itu bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi ada yang memberikan mandat, ada yang menerima mandat, dan ada yang menjalankan mandat. Dan ada orang-orang yang dituju oleh mandat itu gitu. Nah, kita harus mengerti Injil. Kenapa Roh Tuhan mendesak saya untuk berbicara tentang hal ini terus ya? Karena sekarang di dalam gerakan akar Ibrani mengajarkan bahwa Yeshua adalah Yahweh. Itu bukan Injil, saya kasih tahu. Itu Injil palsu. Tidak begitu Injil. Injil yang diemban oleh rasul-rasul tidak mengajar seperti itu. Nah, Yeshua sendiri sebagai imam besar, sebagai Mesias berkata bahwa Mesias Yeshua disahkan ya oleh Elohim Bapa, oleh Yahweh yang mengutusnya. Itu bukan Yahweh, itu utusan Yahweh. Di orang Aram menyebutnya Maryah. Yeshua itu disebut Maryah. Maryah Yeshua. Mar itu Tuhan. Kalau ada nama Marwanaya berarti Tuhan Ruanaya. Mar Yakub, Mar Petrus, Mar Paulus, Mar Barnabas, Mar itu Tuhan. Ya. Mar Paul, Marbun. Nah, Mar itu bahasa Aramnya artinya Tuan. Yeshua dipanggil Tuan Yah karena berasal dari Yahweh. Itu menurut sebutan orang Aram, orang Yahudi Aram ya, yang percaya Yeshua memanggilnya Mar. Ada Mar Yosef. Sampai sekarang orang-orang Ortodok memanggilnya Mar. Maria. Nah, jadi dia adalah Maria, bukan Yahweh. Walaupun memang ada orang-orang Aram yang memanggil Bapak Yahweh juga Maria gitu. Ada ya. Tapi saya belum lihat teksnya seperti apa. Tapi Maria itu sudah dikenal lama oleh orang-orang Arab. Artinya Tuhan atau Tuhan. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yeshua itu menerima meterai sebagai orang yang berkewenangan untuk memberikan hidup kekal yang berasal dari Bapa Yahweh. Nah, itu Injil. Kita jangan terkecoh dengan Injil model sekarang ya. Injil akar Ibrani namanya. Bukan Injil Mesias ya. Bukan Injil Yahweh itu. Itu Injil akar Ibrani. Akar Ibrani, tapi dia nggak ngerti itu Ibrani itu apa. Dia sendiri tidak pernah meneliti rangkaian ayat bahasa Ibrani, tidak. Saya sudah pelajari itu. Mereka hanya mencuplik-cuplik ayat-ayat tertentu untuk membenarkan pendapatnya, tapi tidak pernah meneliti secara kronologis Injil Ha Elohim atau Divrei Hamashiach. Ini Mesias sendiri yang mengatakan bahwa
Makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal itu akan diberikan oleh anak manusia. Artinya yang bertubuh dan berdaging. Diberikan pada kamu karena Bapa, ya, di dalam bahasa Ibrani disebut Ha Elohim, Ha'af, telah memberikan meterai itu. Jadi Bapak Yahweh menghendaki semua orang harus datang kepada anaknya supaya bisa menerima kehidupan bapaknya. Itu pola Injil seperti itu konsepnya. Saya nggak tahu ya, memang banyak orang yang berbeda dengan ini. Tapi saya berpendirian dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul. Saya nggak terganggu dengan Injil model akar Ibrani. Karena Injil yang kita pegang adalah Injil para rasul, bukan Injil akar Ibrani. Injil para rasul. Oleh karena itu mereka berkata kepadanya. Mereka mulai percaya, mereka mulai diyakinkan, motivasi mereka mulai terdorong. Apakah yang kami perbuat supaya kami apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Ha Elohim? Itu bahasa di LAI. What must we do? Orang Ibrani kalau sudah mempercayai sesuatu, dia akan bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Kami sudah percaya ini. Lalu yang kami lakukan apa? Ya, actionnya apa gitu. Nah, mengerjakan pekerjaan Elohim dalam bahasa Ibrani disebut Peulat Elohim. Ya, Peulat Elohim. Artinya suatu pekerjaan yang ingin Bapa Yahweh lihat dalam hidup kita. Satu tindakan respon terhadap Mesias yang ingin Bapa Yahweh lihat dalam hidup kita. Itu disebutnya adalah Peulat Elohim. Itu dari kata poel, ya. Poel itu satu tindakan, ya. Tindakan yang relevan dengan kehendak Elohim. Lalu Yesua menjawab dan berkata kepada mereka. Nah, mereka ini ingat ya, mereka sudah mengenal nama Yahweh, sudah mengerti Torah, sudah menjalankan Sabat, dan mereka menjalani kasrut. Kasrut itu antara halal haram itu ya. Ini adalah orang-orang Yahudi, orang yang sudah percaya kepada Yahweh sebagai Bapa. Inilah pekerjaan Elohim, inilah Peulat Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah diutus itu. Nah, ini kehendak Bapa Yahweh. Kita mempercayai anaknya. Mereka sudah percaya Yahweh, tapi itu tidak cukup. Kalian harus mempercayai anaknya yang diutusnya. Inilah Injil. Yang diutusnya bukan Yahweh. Yahweh itu yang mengutus. Ini jangan lupa ya, karena kita dalam gerakan akar Ibrani sudah di setting untuk mempercayai bahwa Yesua adalah Yahweh. Itu adalah settingan Yahudi melalui akar Ibrani. Banyak orang tidak sadar ini, sehingga mereka lama-lama mengabaikan Injil. Yang dikejar-kejar itu, lalu dia bikin ajaran-ajaran yang menarik gitu, supaya orang tambah antusias dengan kepalsuan. Lalu diajarkan hal-hal yang menarik. Padahal Yesua mengajarkan jauh lebih daripada itu. Yesua mengajarkan hal-hal yang jauh lebih menarik, tapi bukan itu, ya. Jadi ini konsep Injil yang sangat mendasar. Kamu percaya kepadanya. Kalau saya edit begini, kamu harus percaya kepada Yesua yang telah
Yahweh utus itu. Bukan kepada Yahweh. Mereka sudah percaya Yahweh. Tetapi Yesus mengatakan, kamu harus mempercayai kepada yang diutus oleh Yahweh, yang Dia utus itu. Nah, konsepnya harus begitu Injilnya. Ini adalah Mesias sendiri yang bicara. Ya, sekali lagi ya, inilah peulat Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepada Yeshua yang telah Yahweh utus itu. Cara mengeditnya, kita nggak bisa mengedit Alkitab. Alkitab punya copyright, dilindungi undang-undang. Berani mengedit-edit, mereka bisa tuntut kita. Tapi kita boleh mengedit kekeliruan di dalam pengetahuan kita. Kita punya kuasa untuk itu. Dan itu tidak bisa diganggu. Itu ranah Roh Kudus. Ya, saya sangat percaya. Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan roh kebenaran, supaya kita mengedit kepalsuan-kepalsuan yang sempat merasuk pikiran kita. Kita punya kuasa. Karena Yesus pernah berkata begini, kalau kau percaya kepada segala firman yang aku ajarkan kepada kamu, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kamu punya kuasa untuk memperbaiki kekeliruan pengetahuan ini. Jadi buku ini walaupun keliru, tidak akan membuat kita jadi keliru. Kalau kita punya kuasa untuk merektifikasi pengetahuan kebenaran yang ada di dalam Mesias, di dalam rasul-rasulnya. Ayat 30, kemudian mereka berkata kepadanya, lalu apakah tanda yang kau lakukan supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Mereka percaya Yahweh, kita harus ingat ya. Sekarang mereka diajak oleh Yesus untuk mempercayai putranya, dan mereka meminta tanda. Apakah yang engkau kerjakan? Leluhur kami telah makan mana di padang gurun. Dia telah memberikan makanan kepada mereka roti dari surga, dari Samayim, dari langit. Ya. Lalu Yesus berkata kepada, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang telah memberikan kepadamu roti dari surga, melainkan Bapakku, melainkan Yahweh. Melainkan Yahweh memberikan roti yang sesungguhnya dari surga. Sebab roti dari Elohim adalah Dia. Nah, Yahweh bukan roti, tapi yang roti itu anaknya. Sebab roti dari Elohim adalah Yeshua yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Hidup itu berasal dari Bapa dan ada di dalam anaknya. Kalau ingin mendapatkan hidup Bapa, kita harus bisa menerima anaknya. Bukan ngejar-ngejar bapaknya gitu. Saya punya kenalan seorang direktur perusahaan meteran listrik. Itu ownernya saya kenal, saya sering sering ngobrol ya. Jadi saya kenal. Nah, si direktur ini punya pabrik di daerah Bantar Gebang sana. Saya juga sering ke pabriknya. Dan produk itu banyak ya, lampu-lampu LED, lampu-lampu LED, televisi yang besar yang pakai lampu LED itu diproduksi di Bantar Gebang. Berapa bulan yang lalu itu kebakaran habis ya. Nah, si direktur ini melalui orang tuanya mengajak saya untuk menghadiri peresmian toko di TVS di Glodok. Ya, saya mulai pikir, kok direktur ini buka toko? Ada nggak direktur perusahaan besar buka toko di Glodok? Itu lucu ya. Itu kan urusan distributor. Distributor yang mau buka toko itu, bukan pabrik gitu. Kalau menurut saya kan, bos nggak perlu buka pabrik, bos ya bos aja gitu. Entah apa pertimbangannya ya saya udah enggak.
Dia buka toko di lantai 2 dan di lantai 1. Ada 2 toko diresmikan. Dan peresmian dengan makanan yang enak sekali, mahal, enak. Kotaknya pun mahal. Mungkin kotaknya bisa Pak buat beli nasi padang. Kotaknya saja gitu ya. Bagus banget gitu. Saya pikir kenapa ya direktur membuka toko gitu. Biarkan aja itu yang buka toko orang gitu. Kenapa harus direktur buka toko gitu. Nah, Bapak ini kehidupan yang kekal itu ada di dalam diri Bapak. Ya. Berasal dari Bapak. Gitu. Sumber kehidupan kekal itu hanya satu, Yahweh El Olam. Tetapi untuk mendapatkannya, kita harus datang kepada anaknya, bukan ngejar-ngejar Bapa. Itu tidak ada di dalam konsep itu, ngejar-ngejar. Kalau kita hanya mengejar-ngejar Bapa saja, itu adalah ajaran Yudaism. Kami nggak perlu Yeshua, kami sudah percaya Yahweh kok. Kenapa saya harus mempercayai dan mengejar-ngejar Yeshua? Kami sudah percaya, udah ribuan tahun kami mempercayai Bapa Yahweh. Kita baru berapa tahun? Orang Yahudi itu 2 ribuan tahun memiliki konsep untuk mengejar Bapa Yahweh. Tetapi di akhir zaman ini Bapa Yahweh menghendaki supaya orang bisa menerima anak. Ini penting ya. Ini adalah kehendak Bapa Yahweh, supaya kita menerima anak, mempercayai Dia, menerima ajarannya, menerima teladannya, ikuti Dia. Kenapa? Karena Dia imam besar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hanya kepada Bapa Yahweh saja gitu, berdoa, memohon? Bapa Yahweh akan kasih, karena Bapa Yahweh pernah berjanji. Tetapi untuk hidup kekal, kamu harus terima anak saya. Itu Injil. Kamu harus terima Yesus. Bukan ngejar-ngejar Bapa Yahweh. Bapa Yahweh hanya untuk dikenal sebagai sumber, sebagai Bapaknya Yeshua. Dan kita mengasihi Dia, mengikuti firman-Nya. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, Bapa Yahweh telah membuat meterai. Dengan meterainya, katanya, Yeshua dimeterai sebagai orang yang berhak untuk membagikan kehidupan Bapa yang kekal. Nah, jadi kita perlu mengerti tentang hubungan kita dengan Bapa Yahweh, dengan putranya. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa mereka telah melihat perbuatan-perbuatan mujizat kuasa Yahweh. Ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus membagikan roti, orang-orang Yahudi melihat bahwa Yahweh bersama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yahweh. Wah, mereka senang, ya, bisa kenyang. Tapi tujuan Bapa Yahweh bukan itu. Tujuan Bapa Yahweh, kehendak Bapa Yahweh adalah kalian semua harus menerima anak saya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tinggal bersama dengan saya. Itu konsep Injil. Ya. Saya bisa memelihara kamu, memberkati kamu, kamu minta apa saya kasih. Tapi untuk hidup kekal, untuk hidup bersama dengan Bapa, kamu harus bisa menerima anak saya. Kenapa jadi begitu? Ada ceritanya. Jadi kita harus belajar Injil itu harus mempelajari latar belakangnya. Saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi dulu pada waktu Bapa Yahweh membebaskan Israel, dan Israel kemudian diangkat menjadi umat dengan harapan yang besar. Bapa Yahweh, umat ini individu-individunya itu memiliki karakter sebagai anak, menjadi anak Yahweh. Itu tujuan utama, bukan sekedar umat. Kalau sekedar umat, kaum muslim itu banyak umat. Muslim lebih banyak.
Tapi Bapak Yahweh ingin orang-orang itu menjadi anak dan memiliki hidup yang kekal seperti Bapak Yahweh. Nah, pada waktu itu Bapak Yahweh menjadi raja. Dia adalah raja satu-satunya, juru selamat satu-satunya, ya, sebagai Elohim satu-satunya yang benar. Lalu dia meminta Musa untuk mengangkat Harun menjadi imam besar. Semua umat Israel harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Harun. Ya. Musa yang mengajarkan, tapi yang menjadi teladan itu Harun sebagai imam besar di dalam peribadahan. Terus Harun dikasih pakaian, ya, bahkan diberikan satu pengurapan. Jadi secara spiritual itu Harun mendapatkan perlengkapan rohani karena ada pengurapan. Mereka harus membuat minyak urapan, mereka diurapi. Lalu Harun dikasih pakaian, ya, untuk mengekspresikan kekudusan dan keindahan, mewakili umat, ya, mewakili umat. Dia berhadapan dengan Elohim yang Maha Kudus. Jadi dia harus tampil lahir batin dengan keadaan yang baik di hadapan Bapak Yahweh. Itu sebabnya dia diurapi dan diberikan pakaian kudus. Kalau Harun itu mati, maka pakaian itu harus dipakai oleh anaknya. Dan dengan sendirinya pengurapan juga jatuh ke anaknya, ya, Eliezer. Terus berlanjut seperti itu. Mereka masih pakai pakaian kudus. Lama-lama imam-imam itu nggak kudus, pakaiannya masih kudus, pengurapannya merosot, powernya merosot, sampai karakternya pun merosot. Rohaninya tidak menjadi besar, tapi yang jadi besar perutnya. Itu Imam Eli namanya. Makanya Imam Eli itu dibilang ditulis gendut, dan matinya juga karena kegendutan. Nah, ketika tabut Elohim itu dirampas oleh orang Filistin, si gendut ini jatuh dan patah lehernya. Matilah imam itu. Bapak Yahweh membunuh imam itu karena Bapak Yahweh marah. Kamu pakai pakaian kudus, tapi hidupmu tidak kudus. Akhirnya Bapak Yahweh bilang, aku akan memilih seorang imam menurut pemilihan Bapak Yahweh sendiri. Itu namanya hukum Bekurim. Karena Harun ini menjadi imam karena dia anak sulung. Jadi secara alami itu kesulungannya. Bapak Yahweh sekarang mau memilih kesulungan, ya, berdasarkan rohani, bukan berdasarkan kultur. Maka ketika itu juga Hana melahirkan seorang bayi, dan bayi itu diserahkan untuk menjadi nazir. Artinya dia orang biasa tapi menjalankan kehidupan para imam dan tinggal di lingkungan mesbah, di lingkungan para imam. Dan Samuel ini bukan orang Lewi tapi orang Efraim, maka dia terkondisikan menjadi seorang imam. Jadi powernya imam, tapi tubuhnya bukan imam. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya Samuel ini juga tidak bisa memiliki karakter yang baik seperti ayahnya. Saat itulah orang kecewa dan menolak sistem kerajaan Israel. Ya, mereka meminta bahwa kami ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain, seperti pagan, seperti orang yang tidak mengenal Elohim. Kami ingin punya raja yang seperti itu. Kalimat itu menunjukkan bahwa Bapak Yahweh ditolak, sudah ditolak sebagai raja. Dan Bapak Yahweh mengungkapkan perasaan itu kepada Samuel. Samuel, bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Yaudahlah, gak apa-apa, aku ditolak sebagai raja. Sekarang suruh mereka memilih seorang raja, tapi dengan aturan sesuai dengan Torah.
namanya Mispat Malkutah, Amalkut atau aturan kerajaan. Dibuatlah aturan bahwa raja terus begini, ada aturan. Itu ada di kitab Samuel ya. Maka Saul lah menjadi raja. Saul ini orang Benyamin, masih satu rahim dengan Yusuf dan Samuel. Jadi sejak itu dipimpinlah oleh orang Efraim. Samuel ya dipimpin oleh orang yang dilahirkan oleh Rahel, Samuel dan Saul. Saul menjadi raja. Nah, seorang raja dia harus mengikuti aturan keimaman. Selama ada Samuel, dia tidak boleh menyelenggarakan kurban, nggak boleh. Ya, ada imamnya. Nah, akhirnya lama-kelamaan Saul menunjukkan bahwa dia tidak taat kepada Torah Yahweh. Bahkan kepada perintah Yahweh pun Samuel tidak taat. Nah, di situ diceritakan bahwa Raja Saul ini mengerjakan pekerjaan Elohim atau perang Elohim untuk memusnahkan Amalek. Dia kerjakan dengan baik dan menang. Tetapi Samuel tidak melakukan kehendak Yahweh. Dia melakukan perang Yahweh, tetapi tidak sampai kepada tujuan Yahweh. Bapak Yahweh memerintahkan bahwa orang Amalek harus dimusnahkan. Semua anak, perempuan, laki-laki, bahkan binatang pun musnahkan. Tetapi oleh si Saul tidak dimusnahkan sama sekali. Diambil bagian-bagian yang penting, kurban-kurban, emas, perak, tembaga, pampasan perangnya. Bahkan rajanya itu dirawat gitu. Dia melawan titah Yahweh. Di situ Bapak Yahweh marah. Udah, sekarang kemarin Saul dipilih oleh rakyat. Sekarang saya yang memilih raja. Itu dijadikan suatu perjanjian garam yang tidak bisa dirubah lagi, bahwa keluarga Daud lah sesuai dengan nubuatan. Akhirnya Daud menjadi raja. Nah, artinya gini, bahwa Raja Daud menjalankan pemerintahan untuk kepentingan Yahweh, karena itu umat Yahweh, bukan umat Daud. Daud gak punya umat, dia ada gembala kambing. Daud itu gembala kambing, gak punya umat. Yang punya umat itu Bapak Yahweh, yang dulu diurus oleh Harun, oleh Musa, oleh banyak orang. Itu adalah umat Yahweh. Jadi Daud duduk di takhta itu adalah untuk menjalankan pemerintah Yahweh. Yahweh sudah ditolak sebagai raja. Nah, yang jadi Raja Daud atas Israel. Ini latar belakangnya. Kenapa kita harus percaya pada Yeshua? Nah, lama-kelamaan Daud memerintah dengan luar biasa. Bukan hanya di Israel, bahkan sampai keluar Israel. Pengaruh kuasa kerajaan itu sampai ke bangsa-bangsa dan mendirikan koloni-koloni. Semua dikalahkan oleh Daud. Cuma satu yang tidak bisa dikalahkan oleh Daud, yaitu dirinya sendiri. Ketika dia lihat Batseba, dia sebenarnya sedang berhadapkan dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ini berbicara tentang penguasaan diri. Penguasaan diri memang satu perjalanan pendidikan Tuhan, pelatihan yang dikerjakan oleh Bapak Yahweh. Disebutnya Musar Yahweh. Penguasaan diri itu luar biasa ya. Pelatihannya. Bapak Yahweh mentraining untuk karena Daud seorang raja yang penuh dengan pengurapan, tetapi pengurapan itu tidak mampu mengontrol dirinya. Bapak Yahweh ingin pengurapan dan kuasa itu dipakai untuk mengontrol diri, bukan hanya mengontrol dunia. Semua banyak orang menggunakan karunia Tuhan hanya untuk mengontrol dunia. Tapi
sedikit untuk mengontrol diri, mengontrol keuangan, mengontrol macam-macam, dikontrol, dikuasai, membuat sistem-sistem untuk bisa menguasai orang. Mereka pikir itu penting. Raja Daud sudah melakukan ribuan tahun tentang itu, dan ternyata satu yang tidak bisa dilakukan oleh Daud, menguasai dirinya. Gagallah Daud, akhirnya hancurlah itu kerajaan. Walaupun sempat pertobatan Daud memulihkan pada zaman Salomo itu pulih, dan makin dahsyatnya hasil pemulihan itu, tetapi lama-kelamaan Salomo menyembah berhala, menolak Bapa Yahweh sebagai raja. Jadi Raja Israel pernah menolak Israel sebagai raja, maka hancur sampai menjadi budak di Babilonia, dan mereka mengabdi kepada raja lain sampai di Raja Persia. Dan Raja Persia berkata, Yahweh telah memberikan kekuasaan seluruh bumi ini kepada saya. Itu ada dalam kitab Nehemia. Yahweh Tuhannya orang Yahudi itu telah memberikan kuasa kepada saya untuk menguasai dunia ini. Dan sekarang saya memberikan mandat kepada Esra dan Nehemia pulang ke Israel. Gila gak itu keadaan? Dulu membangun bait suci itu yang memerintah itu Raja Israel, tapi hari itu tidak. Orang Persia yang mengeluarkan mandat itu. Bangun itu, perintah saya. Siapa yang menolaknya akan berhadapan dengan saya, kata Raja Persia, Kores. Makanya Kores itu dipanggil Tuhan. Orang Iran sekarang bilang begitu, Allah bukan Tuhan kami lagi, tapi Koreslah Tuhan kami, katanya. Udah ada di Iran sekarang. Mereka percaya bahwa Kores itu Tuhan. Habislah. Dan semua mengharapkan Mesias. Yahweh sudah bersembunyi. Yahweh ada. Yahweh itu artinya ada. Hayah. Aser, Hayah. Itu Yahweh itu. Vehove, Yahweh. Dia ada. Dia hidup. Dan hidup berasal dari dia. Mereka menantikan beratus-ratus tahun dengan doa, dengan ungkapan-ungkapan, pengakuan, pengharapan, permohonan ampun, segala macam. Sampai datang ayah Yohanes Pembaptis. Dia adalah keturunan Harun, tinggal di gurun. Satu-satunya anak yang tidak ikut terbunuh pada waktu Herodes membunuh bayi-bayi. Yang lolos itu si Yohanes Pembaptis, tinggal di gurun, dia berseru kembali kepada Yahweh. Untuk kembali kepada Yahweh, kamu harus terima dia, Seha Elohim. Kamu gak akan sampai kepada Yahweh. Memang kamu harus kembali ke sana, tapi untuk kembali ke sana kamu harus mempercayai dia. Lihatlah anak domba Ha Elohim. Ikutilah dia. Bersama dengan dia kamu pergi kepada Yahweh untuk kembali. Itu cerita Injil ya. Cerita kitab suci seperti itu. Lalu Yesua menunjukkan, membuktikan bahwa di dalam dirinya ada materai Yahweh dengan segala tanda-tanda mujizat, perbuatan-perbuatan yang dasar. Bahkan dikatakan oleh Petrus, berjalan keliling berbuat keset. Kalau terjemahan LAI kan berbuat baik, kalau bahasa Ibrani enggak, berbuat keset. Keset itu adalah suatu pertolongan dengan penuh keramahan, berasal dari Bapa Yahweh. Lalu semua orang berbondong-bondong. Nah, pada ayat ini Yesus berkata, kamu sudah melihat itu, bahwa dia ada. Kamu lihat kuasanya. Aku telah mendemonstrasikan. Bahkan perut kamu pun bisa merasakannya. Bukan cuma mata kamu, bukan cuma tangan kamu. Usus kamu merasakan roti itu dan kamu rasa kenyang.
itu hanya karnal istri. Kamu harus mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu, yang bisa bertahan sampai kehidupan kekal, yang akan diberikan katanya oleh anak manusia, oleh putranya. Hanya putranya yang bisa memberikan itu. Kamu nggak bisa ngejar-ngejar Bapak untuk mendapatkan itu. Ini Injil ya. Saya merasa berhari-hari Bapak Yahweh, kamu khotbahkan ini, jangan cerita yang lain. Ceritakan bahwa kita mendapatkan makanan yang bisa bertahan pada hidup yang kekal itu hanya melalui anaknya. Tapi setelah orang sekarang memberitakan nama Yahweh, orang bingung untuk menjelaskan. Akhirnya udahlah, yang gampang aja bahwa Yesus adalah Yahweh. Sekarang gereja sudah mengeluarkan pernyataan Yesus adalah Yahweh. Bukan, Yesus adalah utusan Yahweh. Dia mendapatkan meterai dari Bapaknya untuk memberikan hidup kekal. Sebab roti dari Elohim adalah Dia. Roti dari Yahweh itu adalah Dia. Yahweh bukan roti. Yang memberikan roti itu Yahweh, tapi Yahweh bukan roti. Jadi katakan, sebab roti dari Elohim adalah Dia yang turun dari surga dan memberikan hidup kepada dunia. Meningkat kepercayaan mereka di ayat 34, lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan, Adoni, berikanlah senantiasa kepada kami roti itu. Nah, sudah mulai itu. Orang-orang yang percaya kepada Yahweh itu sekarang meningkatkan kepercayaannya kepada anak Yahweh. Ya kan gitu ya ceritanya. Yang tadinya mungkin dianggap sebagai orang yang seperti rabi-rabi yang lain, seperti nabi-nabi yang lain, sekarang mereka mulai menyadari bahwa untuk mendapatkan hidup dari Bapa Yahweh itu, kami harus mempercayai Yesus, menerimanya melalui Dia. Lalu Yesus menegaskan dan berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Yang memberikan roti kehidupan itu Bapa Yahweh. Tapi Yesus berkata, Akulah roti kehidupan itu. Siapa yang datang kepadaku, siapa yang datang kepada anaknya. Kita nggak ada yang bisa datang kepada Bapa Yahweh, nggak ada. Nggak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Nah, jadi kita diajak untuk mempercayai putranya. Di dalam Dialah kita menerima segala sesuatu yang bisa memungkinkan kita mendapatkan hidup yang kekal. Ia sekali-kali tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus. Sebaliknya aku berkata kepada bahwa kamu juga telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, nah kita lihat sini. Ya, ini kewenangan Bapa. Ya. Jadi Israel adalah umat Bapa Yahweh. Itu diberikan kepada Yeshua. Sama seperti dulu orang-orang Israel yang berdosa itu diberikan kepada Raja Persia. Kita harus mengerti pola Alkitab mengenai Injil ini ya, latar belakangnya. Dulu semua orang Israel yang kalah perang itu, Bapa Yahweh menyuruh Yeremia suruh mereka menyerah kepada Babilonia. Bapa Yahweh sudah menyerahkan Israel kepada Babilonia. Jadilah budak di sana, jadilah hamba-hambanya di sana. Tapi di zaman akhir ini Bapa Yahweh bilang, sekarang semua harus jadi budak Yeshua, menjadi hamba-hamba Yeshua, menjadi murid-murid Yeshua. Bapa Yahweh menyerahkan semua kepada Yeshua. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku. Hanya Bapa yang berikan kepada Yeshua, orang-orang itulah yang bisa datang kepada Yeshua. Dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan
kehendak Yahweh yang telah mengutus aku. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu perbedaan ya tentang kemuliaan Yahweh dengan kemuliaan Yeshua. Itu setara tapi beda ya, entitas yang beda di sini. Dan inilah kehendak Bapa yang mengutus aku. Setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku. Nah, jadi Bapa Yahweh menyerahkan umatnya itu kepada putranya. Ya, artinya dia nggak bisa langsung, nggak bisa. Sampai sekarang Yudaism masih berusaha untuk langsung. Didengarkan karena janjinya ada. Tapi untuk hidup kekal, kamu harus melalui putranya. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya. Jadi Yeshua punya kuasa untuk membinasakan, tetapi Dia juga mempunyai kuasa untuk membangkitkannya. Nah, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yeshua dibangkitkan oleh Bapa Yahweh, kita yang percaya dibangkitkan oleh putranya. Jadi Bapa Yahweh membangkitkan Yeshua, Yeshua yang membangkitkan kita pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, ya, bahwa setiap orang melihat putra percaya kepadanya. Dan setiap orang yang melihat putra dan percaya kepadanya, dia akan peroleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman kita dibangkitkan bukan oleh Bapa Yahweh, tapi oleh Yeshua. Kita melihat satu perbedaan kewenangan di sini. Yang membangkitkan Yeshua adalah Bapaknya, Bapa Yahweh. Yang membangkitkan kita adalah putranya. Kita perlu pelajari ini, ya, bagaimana kita membedakan kemuliaan dan kewenangan Bapa dan Putra. Oleh karena itu orang Yahudi bersungut-sungut tentang Dia. Nah, mulai ya, ada orang-orang dan mereka berkata, bukankah Dia ini adalah Yeshua anak Yosef, dan kita kenal ayah ibunya. Bagaimana kemudian Dia berkata, aku telah turun dari surga? Jadi ada yang tidak percaya. Jadi kalau ada yang tidak percaya, wajar. Orang Yahudi juga percaya, bagi goyim. Kita nggak bisa paksa kalau orang tidak percaya. Di ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa yang telah mengutus aku itu tidak menarik dia. Jadi Bapa Yahweh menarik kita dengan berita Injil untuk bergabung dengan anaknya. Hanya itu jalannya. Dia bilang direct Yahweh, ya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan selanjutnya kita bisa baca lagi, ya. Nah, di era sekarang ini, gerakan-gerakan yang menghembus kita begitu kuat untuk kembali ke akar Ibrani, kita perlu hati-hati. Kita dihembus ke akar Ibrani, kejeblosnya ke Yudaism. Itu banyak banget. Dan calon-calonnya lebih banyak kalau kita tidak mengerti. Jadi kesimpulannya bahwa Bapa Yahweh menghendaki kita untuk kita mempercayai anak. Bapa Yahweh menghendaki kita untuk mempercayai anak, datang kepada Dia supaya bisa kembali bersama-sama dengan Bapa Yahweh, menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, berada di dalam kerajaan. Kita perlu pelajari ini. Karena saya dengar Injil-Injil yang sekarang ini sudah memiliki konsep yang berbeda, ya. Saya nggak tahu ada karena pengaruh dari sumber-sumbernya, atau memang itu ide-ide dari dirinya untuk membuat kami harus beda dengan gereja. Hati-hati, ya. Kalau ada orang-orang yang berpikiran begitu, kami harus beda dengan gereja. Tapi dia beda juga dengan rasul-rasul, gitu. Nah, jangan sampai begitu, ya. Kita beda dengan gereja, lama-lama jadi beda dengan rasul-rasul.
Padahal gereja sedang mempelajari rasul-rasul itu, cuma belum maksimal. Sedang perjalanan untuk mengenal putranya, untuk menerima putranya. Walaupun mereka tidak mengenal Bapak itu misalkan namanya siapa gitu. Masih menganggap bahwa Bapak itu namanya Allah misalnya. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar kok. Saya juga dulu begitu. Dan saya sangat gesit sekali mengajarkan itu dulu ya. Itu memang dalam. Tapi jangan sampai ada satu sekte baru, satu aliran baru, ya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami berbeda dengan dunia. Pertanyaannya, kamu sama nggak dengan rasul-rasul? Kamu sama nggak dengan rasul-rasul konsep? Kamu boleh beda dengan gereja, tapi jangan kamu berbeda dengan rasul-rasul. Karena rasul-rasul lah yang ditunjuk langsung oleh Mesias. Bapak Yahweh menunjuk Mesias, Mesias menunjuk rasul-rasul. Itu semikal namanya. Ya. Nah, sebagai ayat terakhir saya membacakan sekali lagi, mungkin ini perlu diingatkan supaya kita jangan terseret kepada hembusan pengajaran Ibrani yang terlepas dari Injil Mesias. Ya. Di Yohanes 1 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini, hidup itu telah dinyatakan, ya. Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dialah yang selalu ada bersama dengan Bapa, bukan Bapa itu, ya. Kata dialah itu, ya. Jadi hidup kekal itu selalu ada bersama-sama dengan Bapa dalam terjemahan ILT. Dan yang telah dinyatakan kepada kami, kepada orang Yahudi, Petrus dan teman-teman, kepada Paulus, Yakobus, itu orang Yahudi ya. Yang telah dinyatakan kepada kami orang-orang Yahudi yang percaya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Jadi apa yang sudah kami terima, orang-orang Yahudi sudah menerima, kami juga memberitakan kepada goyim, ya, kepada orang-orang lain, supaya kamu juga beroleh persekutuan dengan kami. Nah ini yang tahap pertama ya. Kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Kalau di sini apa ya? Oh, supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan bersama kami. Kita punya persekutuan bersama dengan rasul-rasul. Bukan rasul-rasul zaman sekarang. Ya, bukan dengan bapak-bapak gereja. Itu hanya berikutnya. Tapi yang sebelumnya dapat memiliki persekutuan bersama dengan kami, bersama dengan Yakobus, dengan Yohanes, dengan Petrus, dengan murid-murid Yesus yang pertama kali menerima baptisan Roh Kudus itu. Dan persekutuan kami, ya, persekutuan orang Yahudi yang telah lahir baru itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan putranya. Persekutuan kita pertama dengan orang Yahudi yang percaya, dengan Bapa dan dengan putranya. Jangan lupa ini, ya, ini moto yang saya tulis di tempat pelayanan saya. Dulu saya bagikan stiker ini, bahwa persekutuan kita adalah persekutuan dengan Bapa, dengan putranya Yesus Kristus dulu. Sekarang udah diganti stiker dengan Yeshua HaMashiach. Itu 30 tahun yang lalu saya tulis di stiker, dan di rumah-rumah jemaat itu ditempel di kaca-kaca, ya, itu stiker bahwa persekutuan kami dengan Bapa, dengan putranya. Jadi persekutuan kita adalah
dengan anak-anak Israel yang sudah lahir baru, dengan Bapa Yahweh, dan dengan Yeshua putranya. Jangan dilebur itu, ya. Jangan dilebur. Rasul-rasul, Bapa dan Yeshua jangan dilebur. Bapa dan Yeshua jangan dilebur. Karena itu bukan Injil. Bapa ya Bapa, putra ya putra. Nggak bisa putra jadi Bapa, menggantikan Bapa. Enggak. Ya, putra ya putra. Bapa ada, putra juga ada. Bapa itu tunggal, ehad, anak juga ehad. Nah, ini rasul-rasul ini pengajarannya harus dipelihara. Jangan gara-gara ada ajaran akar Ibrani lalu kita mencampur aduk semuanya. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, bahwa Injil itu adalah buatan Roma. Itu di Facebook kencang banget itu. Injil itu buatan Roma. Orang Ambon kok tahu apa tentang Roma? Ini orang Ambon. Ya. Sejarah Roma, masa ada satu pemerintahan Roma bisa membuat Injil itu apa gitu? Ada tuh orang di Facebook tuh, Injil buatan Roma. Ya mungkin ada Injil buatan Roma, tapi Injil yang ada di dalam rasul-rasul bukan Roma, itu orang Yahudi itu, ya. Nah itu orang sembarang ngomong di Facebook ya, wah, Injil itu buatan Roma. Mereka tidak tahu bahwa yang menulis Injil itu orang-orang Yahudi, nggak ada urusannya dengan Roma. Roma itu abad keempat, sedangkan Injil itu abad pertama, beda 400 tahun. Tapi karena tidak mengerti ya, mengenal nama Yahweh, tidak mengerti Injil Yahweh, tidak mengerti tentang Divrei Ha Elohim, tidak memahami tentang Injil Hamasiah Yeshua. Bagi orang-orang yang tidak percaya Yeshua ya mungkin saja seperti itu. Bagi kita yang diselamatkan oleh karena iman di dalam Yeshua Hamasiah, kita mempunyai Injil yang seperti itu. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa berikan kepada kami suatu pengurapan yang segar, sesegar yang diterima oleh rasul-rasul Mesias Yeshua. Jernihkan pikiran kami, pengetahuan kami, luruskan oleh Roh-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan tak seberapa itu, tapi kami percaya Roh-Mu yang baik, yang kudus dan mulia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Ajar kami Bapa, Ah
kasih Bapa untuk keselamatan yang kami terima melalui Putra-Mu, Yeshua HaMashiach. Tempatkan kami untuk beroleh persekutuan dengan orang-orang kudus-Mu yang telah mendapat bagian di dalam kesempurnaan di dalam kerajaan-Mu. Kami sangat merindukan kedatangan HaMashiach Yeshua, karena melalui Dialah kami beroleh bagian di dalam segala rancangan Bapa di masa yang akan datang, di olam haba, dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan pengumuman hari ini. Kebaktian selamat seperti biasa dimulai jam jam 9 pagi dan kebaktian minggu dimulai jam 9 pagi sampai selesai juga. Terima kasih buat namanya More yang memberkati dengan firman. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, saudara. Selalu kita berdoa. Baruch ata Yahweh Elohim melek haolam asher kitsenu bemispota pecifanu lehaspe rumosrot. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang menguruskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kebenaran-Mu yang teguhkan hatiku. Terima kasih untuk persembahan saudara, dan kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Saya undang kembali More. Kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Tefilah HaMashiach. Apino Sheba Samayim Kit Kades Sidika Taho Malkudeka Yeaser Etsoreka Keba Samayim Ken Baaretz Etlehem Kukenut Ten Lanu Hayon Uslah Lanu Al-Hatainu Kepi Sesol Kin Gamananu Laho Teim Lanu Pea Tepienu Dide Nisayon Kiim Tekal Senumin Hara Kileka Hamamlaka Peha Gefura Peha Tiferet Leolme Olamin Yefare Hekha Yahweh Pe Yismereka Yaer Yahweh Panaf Erecha Fikurecha Isa Yahweh Panaf Erecha Ve Yashem Lecha Shalom Abi Torah